Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Alhamdulillah fi khairin wa afiyah. Anak-anak sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita diberi Allah nikmat yang luar biasa. Di antaranya berupa kesehatan dan keluarga yang bahagia. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan materi bahasa Arab. Sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, hati yang lapang, dan kefahaman yang luar biasa. Baiklah, mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah membaca dan menulis pego. Kalian sudah pernah mendengar menulis pego? Biasanya di pesantren atau di madrasah-madrasah ada pelajaran yang dinamakan pego atau dalam bahasa Jawa itu disebut pegon. Untuk apa kita belajar menulis pego? Baiklah, kita akan mulai pelajaran ini. Membaca dan menulis pego. Apa pego itu? Tulisan pego itu tulisan Arab, huruf hijaiyah, tapi digunakan untuk menulis bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tanpa harokat. Misalnya, kalau dalam bahasa Arab, A itu ditandai dengan fathah. Kalau I ditandai dengan kasroh, kalau U ditandai dengan dhammah. Nah, kalau pego itu tulisan Arab tanpa harokat. Terus ditandai dengan apa? Nanti akan kita jelaskan dan kita pahami bersama-sama. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ustazah? Kalau sudah siap, silakan buka buku paket halaman 15. Seperti ini. Sudah siap? Oke. Sebelumnya Ustazah akan memberi contoh teks yang berupa tulisan pego. Mari kita belajar membaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar membaca dan menulis pego. Mari membaca. Nama saya Diana. Saya murid kelas 2. Saya mulai belajar membaca dan menulis pego. Pego itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf hijaiyah. Di antara gunanya belajar membaca dan menulis pego adalah agar saya bisa memberi makna kitab Arab atau menulis apa saja. Teks tersebut adalah merupakan contoh teks bacaan yang berbahasa Indonesia namun ditulis dengan tulisan pego. Selanjutnya kita mengenal pedoman penulisan pego.
Sama halnya dengan tulisan Indonesia, ada huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Nah, dalam tulisan pego, A itu ditulis alif, B ditulis dengan huruf ba, C ditulis dengan huruf H yang diberi titik 3, D ditulis dengan huruf dal, E. Nah, kalau E itu di dalam di dalam pego atau dalam huruf hijaiyah tidak ada huruf E. Dalam pego cukup ditandai dengan tanda seperti apa ya itu. Nah, itu dalam pegonya dinamakan pepet. Itu huruf E atau E. Atau dalam dalam tulisan pegonya bisa diganti ya juga, E, I sama. F ditulis dengan fa. G ditulis dengan huruf kaf yang diberi titik 3. H ditulis H. I ditulis ya sama dengan E. J ditulis jim. Kaf ditulis K ditulis dengan kaf. L sama dengan lam. Jadi mudah kan? L lam. M mim. Nun ditulis dengan N ditulis dengan nun. O ditulis dengan U. P ditulis dengan fa yang diberi titik 3. Qaf Qi ditulis dengan qaf. R ditulis dengan ro. S ditulis dengan sin. Jadi sama antara bacanya huruf hijaiyah dan huruf abjad. T ditulis dengan ta. U ditulis dengan wawu. V sama dengan F yaitu ditulis dengan fa. W ditulis dengan wawu sama dengan U. Hanya saja kalau W itu di awal kalimat, kalau U harus didahului dengan kalimat lain. X tidak ada. Dalam huruf hijaiyahnya tidak ada tulisan X. Y ditulis dengan ya. Z ditulis dengan zai. Kalau huruf NY nya, NY itu dalam huruf pegonya ditandai dengan huruf hijaiyah ya yang diberi titik 3. Kalau huruf NG tulisan pegonya adalah huruf ain yang diberi titik 3. Ain diberi titik 3 bacanya NG. Sedangkan untuk SY yang berbunyi sya. Ya, ini ditulis dengan shin. Paham? Sya, shin. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau sudah paham, kalian bisa buka halaman 16. Pada halaman 16 itu ada latihan yang terdiri dari 2 bagian. Bagian yang atas ada perintahnya, mari mengingat kembali dengan mengisi kolom yang kosong sesuai dengan abjad. Nah, di situ tersedia abjad mulai dari A, B, C, D, E, F sampai dengan Z. Kemudian ada NY, NG, dan SY. Kalian salin abjad tersebut dengan huruf pego. Oke? Fahim tuh?
Pada bagian yang kedua, yang bawah, ada perintah sekarang kita acak. Jadi masih sama, mengganti huruf hijaiyah ke dalam tulisan pego namun secara acak. Jadi kalian bisa menuliskan S sama dengan, SY sama dengan ditulis di bawahnya pada kolom yang kosong. Sambil kita latihan. Setelah kita mempelajari huruf pego secara huruf per huruf sesuai abjad, sekarang kita belajar membaca dan menulis dalam kalimat. Seperti contoh berikut, barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, itu tulisan bahasa Indonesia yang ditulis dengan tulisan pego. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Selanjutnya kalian buka buku paket kembali pada halaman 18. Nah, ini kalian tulis tulisan pego, contoh tulisan pego seperti ini sebanyak 5 kali. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ditulis 5 kali. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan bermanfaat. Akhirnya, setelah saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Ma'assalamah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.